Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadi hadin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala aidan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'du, ikhwatul iman, jama'atus salatus subhi, asadani Allah wa iyyakum. Rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Tuan-tuan yang mulia, hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia dan senantiasa mudah-mudahan berlimpah berliput keberkahan, kemudahan dalam semua urusan, terkabul semua keinginan dan diampunkan semua dosa dan kesalahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat semakin dekatnya bulan Ramadan yang ianya kurang lebih 12 atau berapa hari Pak Taufik? 12 ya? 9 hari lagi Pak. Maka sekedar tanbihan untuk mengingatkan kembali bahwa di antara al-i'dad bi maji'i Ramadan atau bi istiqbali maji'i Ramadan, bahwa syarat untuk menyambut istiqbalu Ramadan yaitu dalam rangka untuk semata persiapan i'dad agar Ramadan kita ini tahun ini adalah Ramadan yang sempurna, Ramadan yang benar-benar perfect di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yahtaju, ianya memerlukan al-isti'dad, yaitu persiapan yang ada hubungannya dengan ibadah Ramadan. Di antara 4-5 persiapan yang paling penting di antaranya adalah al-i'dad al-ilmiyu, yaitu persiapan yang kaitannya dengan ilmu. Jadi al-i'dad al-ilmiyu, persiapan yang korelasinya dengan persiapan ilmu. Nah, tentu ilmu yang manakah yang dipersiapkan yang untuk menyambut bulan Ramadan itu, yaitu al-ilmu, ilmu yang membahas tentang ibadah puasa Ramadan tentunya. Jadi sifatus siyam, tentang bagaimana kita melakukan ibadah puasa Ramadan. Ada beberapa hal yang tentunya wajib diketahui oleh orang yang melakukan ibadah puasa Ramadan. Jadi pagi hari ini kita muzakarah masailus siyam, perkara-perkara atau hukum-hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah Ramadan semata untuk mendapatkan Ramadan yang sahih, Ramadan yang benar, Ramadan yang magbulun, yang diterima oleh Allah, yang sahihun inda syar'i, yang tentunya muwafaqah munasabah apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, terutama ibadah pokoknya yaitu puasa, sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa poin yang perlu kita kaji kembali dan kita ingatkan dan kita ulang-ulang mukarraratan tanbihan li hadhil ummah, untuk semata mengingatkan kepada kita supaya tidak tersilap dan tidak lupa tentang apa-apa sajakah yang berkaitan hukum seputar dengan ibadah Ramadan ini. Nah, dalam berbicara mengenai seputar ibadah Ramadan, maka tentu dalam puasa Ramadan ini wa fihi syurutun aw fihi syurutus sihatin aw fihi syurutun. Jadi ia memiliki syarat-syarat sah. Dikatakan ibadah Ramadan itu sempurna dan sah di hadapan syarat. Yang kedua, arkanus siyam, yaitu pokok-pokok rukunnya ibadah puasa. Ini beberapa klausul hukum yang wajib kembali, labudda, bermakna tidak boleh tidak, likulli mu'minin ay ya'rifaha,
Setiap orang beriman untuk mengetahuinya kembali, labuda tidak boleh tidak bermakna wajib, dan la furiqa bainadz dzukuri wal inasi, dan tidak dibedakan apakah itu laki-laki atau perempuan. As-shaimina was-shaimat. Jadi yang pertama syurutus shihah, hal-hal yang berkaitan dengan syarat sahnya ibadah puasa Ramadan. Yang kedua, puasa Ramadan itu punya arkanus siyam, yaitu rukun-rukun pokok di mana puasa Ramadan itu tidak sah kecuali ditegakkannya pilar pokok rukun Ramadan ini. Maka yang ketiga adalah sunanus siyam. Di dalam ibadah puasa Ramadan selain dia ada ibadah pokok di dalamnya, rukun-rukunnya, ada syarat sahnya, maka di dalam ibadah puasa itu sendiri Allah letakkan kesunahan-kesunahan. Apa-apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasul Nabiullah Muhammad SAW yang sifatnya bukan termasuk perkara wajib, tetapi jika kita dilakukan oleh kita maka ia menjadikan ziyadatus sawabil ajr wal ajri, menjadikan bertambahnya kesempurnaan pahala dan balasan yang Allah siapkan untuk kita. Jadi sunanus siyam. Yang keempat, makruhatus siyam. Makruhatus siyam adalah perkara yang jika dilakukan oleh seseorang di saat ia berpuasa menjadikan puasa Ramadannya dihukumi makruh. Maka dalam bab fikih namanya makruhatus siyami, perkara-perkara yang jikalau ia dilakukan oleh orang berpuasa maka menjadikan ia telah jatuh dalam perkara yang makruh dalam ibadah puasanya. Nah, yang kelima mubtilatus siyami, perkara yang membatalkan puasa atau dikatakan muftiratus siyam. Yaitu perkara jika dilakukan infa'alaha maka seseorang puasanya dikatakan batal, atau dikatakan muftiratus siyami, perkara-perkara yang menjadikan lepasnya keabsahan ibadah puasa seseorang hamba. 5 ini adalah satu perkara pokok minal umur al-muhimmah fi hadzal din bi ittifaqil ulama. Jadi 5 benda ini Bapak Ibu yang mulia, sepakat para ulama terutama wa khassatan inda madhhabina Syafi'iyah, di madhab kami menjadi satu skala prioritas. Ma'rifatu khamsati khisalin, mengetahui 5 perkara yang berkaitan dengan ibadah puasa. Pertama, syurutus sihhatis siyam, yaitu syarat-syaratnya atau syarat-syarat sahnya yang berkaitan dengan ibadah puasa. Arkanus siyami, yaitu perkara yang berkaitan dengan rukun yang harus dilakukan ketika seseorang berpuasa. Yang ketiga sunanus siyam, perkara yang disunahkan dilakukan ketika seseorang di tengah dia berpuasa. Yang keempat makruhatus siyam, perkara yang jika ia dilakukan oleh orang berpuasa maka menjadikan ia jatuh al-wuku', dia jatuh dalam perkara yang dimakruhkan di dalam puasa itu sendiri. Yang kelima muftiratus siyam, perkara yang jika dilakukan oleh seseorang maka puasanya terangkat keabsahannya atau batal ibadah puasanya. 5 ini persiapan, Pak. Al-i'dad al-ilmiyu listiqbali maji'i Ramadhana, persiapan ilmu dengan 5 item ini yang wajib dilakukan orang beriman dalam rangka semata linailil kamali wat tamami fi siyamihi, untuk mendapatkan kesempurnaan yang benar-benar totalitas di dalam ketika nanti ia memasuki bulan Ramadannya. Nah, dari beberapa 5 item ini kami mengambil beberapa keterangan. Ada satu risalah namanya Ar-Risalatu fi Bayanil Masaili fi Shaumi Ramadhana. Kumpulan permasalahan-permasalahan yang dikumpulkan oleh para ulama berkaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah puasa. Yang pertama adalah ma'rifatu haqiqatis siyami. Apa itu puasa? Kembali kita ingatkan, as-shaumu huwa al-imsak. Bittifaqil ulama ayu madzhabin kanat, semua madhab ulama fikih fuqaha dari minal mutaqaddimina hatal mutakhirin, dari ulama-ulama yang terdahulu sampai ulama-ulama yang kemudian datang belakangan, hatal mutakhirin sampai ulama-ulama yang terakhir, hatal muasirah ulama kontemporer, mereka hum yattafiquna, sepakat bahwasanya makna puasa itu al-imsak, menahan diri, Pak. Jadi secara umum bahasa Arab dalam kitab-kitab mu'jam lughah, yaitu kamus-kamus bahasa Arab, seperti dalam kitab mu'jam lughah al-arabi bil arabi, mu'jam al-ma'ani al-arabi bil arabi, dikatakan as-shaumu bimakna al-imsak. Jadi puasa itu menahan diri.
Ma makna siyami indal lughah wa indal istilahi. Jadi puasa itu menahan diri. Al-imsak. Nah, indal istilahi minal fuqaha. Istilahul fuqaha itu mengatakan as-siyamu huwa al-imsak, menahan diri, imsakun nafas. An jami'il muftirat, dari semua perkara yang membatalkan puasa, minal akli wasurbi wal jima'i wa ghairiha, termasuk daripada makan, minum, hubungan suami istri. Daripada mana? Min tulu'il fajri hatta ghurubi syams, dihitung dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, biniyatin maksusatin, dengan niat yang khusus, bikaifiyatin maksusatin, dengan cara yang khusus, maka itu adalah puasa. Ibtigha'an wajhillah. Imam Ahmad menambahkan ibtigha'an wajhillah, semata dilakukan karena keridhaan Allah. Jadi semua takrifat definisi puasa itu hampir sama semua, Pak. Imsakun nafas an jamil muftirat minal akli wasurbi wal jima', menahan diri dari untuk tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa, dari makan, minum, jima. Tiga ini disebut sepakat ulama. Nah, kenapa begitu banyak akhirnya perkara-perkara yang membatalkan puasa? Kulluha mundarijatun tahta ma'an ya salasatil muftirat, dan dia semuanya berkumpul di bawah naungan tiga perkara ini, Pak. Intinya yang membatalkan puasa Ramadan itu tiga: makan, minum, hubungan suami istri. Nah, adapun nanti masalah suntik, masalah macam-macam itu masuk dalam kategori makna tiga ini: makan, minum, hubungan suami istri. Karena apa yang dijaga itu kan nafsu syahwat, syahwat kesenangan makan sama syahwat kemaluan. Karena itulah yang membatalkan ibadah puasa, Pak. Nah, maka dikatakan al-imsak an jamil muftirat minal akli wasurbi wal jimai wa ghairiha. Jadi baru dikatakan wa ghairiha, dan selain tiga ini, yang selain tiga ini maknanya pasti berkumpul di bawah pengertian tiga ini: makna makan, makna minum, makna hubungan suami istri, termasuk merokok. Merokok itu kami di Komisi Fatwa sering diperdebatkan, Pak. Masih sering dipertanyakan, merokok itu membatalkan puasa apa tidak? Merokok. Karena pernah diteliti, merokok itu ternyata tidak ditelan, Pak. Sedangkan mubtilatus syiyam itu, yang membatalkan puasa itu adalah idkhalus syai', memasukkan sesuatu fil jaufi. Catatan membatalkan puasa itu kalau mujawazatul jauf, kalau sudah melintasi di sini, Pak. Kalau masih di rongga mulut, masih berkumur-kumur di sini, masih di area mulut, rongga mulut, itu belum batal. Sedangkan yang membatalkan puasa itu mujawazatul jauf, sudah melewati sini. Kalau dia sudah lewat di sini, walaupun sesuatu yang tidak mengenyangkan, batal puasa, Pak. Walaupun itu asap, tapi kalau sudah lewat sini, batal. Nah, sekarang ini kami diminta dengan satu pertanyaan, adab khilafiyah. Bukan khilafiyah sebetulnya. Masih dipertanyakan kembali, macam mana status orang rokok di tengah bulan Ramadan. Kalau dia hanya sampai di sini, mereka katakan ini tidak ada batal. Kenapa? Status kapan membatalkan puasa kalau sudah mujawazah, melewati sini, Pak. Nah, saya ingin memastikan juga pagi ini, Pak. Bapak-bapak di sini ada yang merokok, Pak. Enggak, maksud saya di luar masjid, bukan di sini. Ada nggak Pak yang merokok, Pak? Tak usah lah, malu-malu, Pak. Ada kan, Pak? Saya ingin tanya ke Bapak-bapak, merokok itu asapnya ditelan atau dikeluarkan? Enggak, saya ingin memastikan apakah lewat kerongkongan sampai ke dalam sini atau masih berkisar di rongga mulut. Yang perokok, pakar rokok, Pak, pakar perokok nih. Mohon pakar, yang pakarnya, yang baru pemain jangan, Pak, yang pakarnya ini, Pak. Pak Lurah, gimana? Ditelan ya? Ditelan, dihirup, tapi masuk juga. Enggak, kira-kira masuk enggak sampai melewati kerongkongan? Karena Pak, jalur makan minum kan satu, jalur hidung itu sama dengan jalur mulut. Artinya apa? Makanya kalau orang kesedak nasi itu bisa keluar lewat hidung, karena terusannya satu.
Yang dihirup lewat hidung sama yang ditelan lewat mulut itu sama-sama membatalkan puasa. Nah maksud saya ketika dihirup itu sampai nggak melewati tenggorokan di sini. Sampai ya. Makanya orang merokok itu dikhawatirkan merusak paru-paru. Berarti kalau ini menjadi alasannya merokok membatalkan puasa. Tetapi ada perokok yang merokok tidak dihisap, Pak. Hanya untuk ngebuli mulut doang supaya nggak ada nyamuk ya. Itu bukan merokok ya? Apa namanya, Pak? Menghisap ya. Jadi kalau memang benar-benar dihukumi perokok itu pasti dihisap. Makanya saran dokter merokok merusak kesehatan. Jadi kalau hanya cuma digini-ginikan itu bukan merokok, itu siwak namanya, Pak. Siwak pakai tembakau ya. Siwak pakai kayu aro nih. Ini siwak begini pakai sigaret kretek. Tapi kalau di masjid insya Allah nggak ada. Tapi wallahu alam kalau di luar nanti ada apa enggak saya nggak tahu. Dan tak masalah, rokok itu hukumnya makruh menurut madhab, kok menurut madhab, menurut ulama di Basul Masail Nahdin paling kuat makruh. Yang haram itu kalau ngerokok ngambil rokok temannya tanpa izin itu haram, Pak. Duh, serius ini. Jadi ada cepetan rokok satu kotak terus tiba-tiba begini tanpa izin pemiliknya. Bi ghairi izni sahibi rokok gitu. Jadi langsung dimut begini dan itu tidak dihalalkan, itu haram, Pak. Kenapa? Rokoknya ngutil namanya. Jadi itu nggak boleh. Tapi kalau minta izin, Mas minta rokoknya, oh ambil. Oh halal, Pak. Tapi makruh. Oh berarti kalau begitu kami kuatkan rokok kami ya. Silakan masalah, Pak. Monggo. Dikuatkan rokoknya kalau pengen nanti cepet ini, Pak. Cepet kurus kering kan. Baik, sampai mana tadi, Mas? Lah, bahasa pakai sampai masalah rokok pula. Baik. Baik. Yang pertama, al-mabhasul awal. Hal yang perlu diperhatikan ketika kita menyambut bulan Ramadan tentang masalah ilmu tentang Ramadan ini. Dari 5 perkara tadi yang kami sebutkan. Karena kami ambil keterangan dengan cara rancu, tidak kami urutkan. Kami anggap mana yang paling poin-poin pentingnya aja. Karena kalau dibahas secara detail nggak cukup satu pertemuan. Yang pertama, hal an-niyatu tajibu fi kulli yaumin min ayami ramadhana am annaha tajibu marratan wahidatan fi bidayatil siyami au fi bidayati sahri. Apakah niat puasa Ramadan itu setiap hari, setiap malam, apakah cukup satu kali di awal bulan Ramadan? Ini sering ditanyakan berkali-kali berulang-ulang padahal sudah disebutkan tiap tahun tapi tetap ditanyakan berulang-ulang di YouTube, di media sosial, di grup-grup WA selalu menjadi pertanyaan apakah niat itu setiap malam likulli lailatin atau min ayami ramadhana atau dia cukup wahidatan marratan wahidatan fi bidayati Ramadan. Kita lihat dalam kitab Hasyiah Al-Qalyu bi Umairah juz 2 halaman 62, Pak. Disyaratkan wa yustaratu likulli shaimin tabyitun niyah fil lailati ramadhana. Jadi disyaratkan at-tabyit. At-tabyit itu menjadikan satu perkara di malam hari. Menetapkannya di malam hari. Makanya niat puasa itu tidak sah dibaca setelah sholat subuh. Maka dia qabla dukhulil fajri fil lailati fil laili. Jadi maka at-tabyit itu ay kulli lailatin indana. Di madhab Syafi'i juga menyebutkan bahwasanya menetapkan niat di setiap malam ay kulli lailatin itu hukumnya adalah wajib, Pak. Karena dia termasuk ruknun min arkanis shiyam. Tabyitun niyah fi kulli lailatin. Dan itu sebagaimana indana. Indana itu menurut Imam Nawawi di madhab kami Syafi'i. Dan ini juga senada dengan madhabnya Imam Ahmad kal Hanabilati. Dan Imam Ahmad juga menyebutkan hendaknya menyebutkan menetapkan niat itu setiap malam, tabyitun niyah. Nah, wa in niktafab al-hanafiyatu bin niyatin naharon li anna kulla yaumin ibadatun mustaqilatun walidzalika ta'addadal kafarah bil wat'i fi kulli yaumin minhu. Nah, menyelisih daripada keterangan ini yaitu Al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit rahmatullahi alaih yang beliau menyebutkan sahnya orang berniat di awal Ramadan sekali dan beliau juga sah mengatakan orang yang berniat puasa Ramadan setelah terbitnya fajar. Itu hanya Imam Abu Hanifah. Jumhur, Malikiyah, Syafi'iyah,
Hanabilah semua sepakat tidak sah menetapkan niat setelah sholat subuh, setelah terbitnya fajar, dan tidak sah menetapkan niat di awal Ramadan terus tak berniat lagi. Maka Imam Syafi'i termasuk dalam madhab Syafi'i sepakat bahwasanya niat di awal Ramadan boleh, tapi hendaknya setiap malam tetap wajib mendatangkan niat. Ini masalah ikhdharun niyah, ityanun niyat fi shaumi Ramadan. Nah, kemudian wa yundabu ayyan wiya awwala lailatin shauma syahri Ramadan aw shauma Ramadan kullah liyanfa'ahu taklidul imami Malik fi yaumin nasyan niyata fi mathalan li anha indahu takfili jami' syahr wa indana lil lailatil ula faqat. Jadi Imam Malik mengatakan, ini apa yang dinukil oleh pengarang kitab Qalyubi Umairah, Hasya Al-Qalyubi Umairah, di situ disebutkan kalau menurut Imam Malik itu dua-duanya dilakukan. Membaca niat di awal Ramadan untuk semua li jami'i sahr, niatnya yaitu nawaitu shauma ramadhana syahron kamilan. Ini cara berniatnya begitu, Pak. Ini menurut Imam Malik, dan inilah yang dipilih pendapat oleh para ulama kontemporer termasuk dalam kitab Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatu Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, terus Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, kemudian juga Syekh Muhammad Al-Ghazali, ulama-ulama Al-Azhar. Mereka memilih pendapat yang mengatakan di awal Ramadan hendaknya berniat. Niatnya bagaimana? Nawaitu shauma ramadhana syahron kamilan. Ya Allah, saya berniat puasa 1 bulan penuh. Fi hadis sanati fardhon lillahi ta'ala. Itu di awal masuk bulan Ramadan. Di malamnya, malam tanggal 1. Nah, nanti setiap malam kita tetap berniat. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi sahri Ramadan hadis sanati fardhon lillahi ta'ala. Nah, kenapa di awal juga kita berniat, setiap malam juga berniat? Ini semata untuk sianatan. Menurut Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, pendapat yang paling masyhur kalau dua ini diamalkan, kalau seandainya di satu malam itu ada satu puasa yang kita tidak niatkan, maka dia sah ditasbir dengan niat yang awal pertama kali sebelum masuk puasa Ramadan tadi. Ketika pas masuk malam tanggal 1 Ramadan. Ini menurut ulama kontemporer. Tapi di madhab Syafi'i tetap nggak boleh. Madhab Syafi'i yang kalau ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin tetap mengatakan boleh niat di awal Ramadan, tapi juga tetap wajib niat setiap malam Ramadan. Dan barang siapa manasya, barang siapa yang lupa berniat di malamnya Ramadan dan dia ingatnya ba'da tulu'il fajri, dia ingatnya setelah terbitnya fajar, setelah sholat subuh, maka dia tidak sah puasanya. Fa'alaihi bil qadha, maka dia wajib mengulang di bulan yang lainnya. Ini kalau menurut madhab Syafi'i, dan sampai sekarang itu belum berubah pendapatnya, masih tetap seperti itu, Pak. Jadi kalaupun ada orang malam itu kok satu malam dia terlupa, tidak berniat, maka puasa yang tidak diniatkan tadi, maka hukumnya la siyamalah, tidak dianggap puasa. Kenapa? Rukun puasa itu isbatun niyah, tabyitun niyah. Kalau tidak ditabyit, niatnya sebelum terbitnya fajar, maka dikatakan la siyamalah. Artinya apa? La siyama liman la nawalah. Jadi barang siapa yang tidak berniat, maka hukumnya tidak berpuasa. Jadi la siyama liman lanawalah. Jadi orang yang tidak berniat maka tidak ada hukum puasa baginya. Artinya puasanya tidak sah. Fa'ali bil qadha, maka atasnya wajib mengkodoknya. Nah, adapun nanti ketika di hari itu dia lupa dan dianggap tidak sah, apakah dia iftar, apakah tetap berpuasa, ataukah dia boleh makan dan minum? Maka madhab Syafi'i mengatakan fa'alaihi bil imsak. Dia tetap menjaga puasanya, tetapi nanti di hari yang lain di luar Ramadan dia wajib qadha. Karena apa? Karena berbuka puasa di tengah bulan Ramadan itu harus ada sebab, dan termasuk niat yang lupa itu tidak menjadi satu perkara yang membolehkan orang itu untuk makan minum di tengah bulan Ramadan. Ini pendapat yang mayoritas dalam madhab Syafi'i. Nah, kemudian kita lihat. Falau nawalailatan awwala Ramadhana shauma jami'. Jadi shaumal jami' itu maknanya kalau ada orang yang niat di awal Ramadan dengan 1 bulan penuh, lam yakfi li ghairi yaumil awal, dan itu tidak cukup menurut madhab kami, madhab Syafi'i, kecuali hanya mencukupi di hari pertama. Madhab Syafi'i mengatakan kalau ada orang malam tanggal 1 Ramadan itu kok niatnya begini, nawaitu shauma ghadin syahron nawaita shauma Ramadan syahron kamilan, saya berniat puasa 1 bulan penuh.
lillahi ta'ala, fardun lillahi ta'ala. Maka yang dihitung sahnya itu cuma 1 hari itu aja, Pak. Wa amma al-yaum, adapun hari setelahnya itu tidak dianggap sah. Kenapa? Yahtaju ila niyatin mustaqillah, dia wajib memerlukan niat-niat yang berdiri sendiri. Masing-masing likulli yaumin niyatun, setiap 1 hari 1 niat, dan niatnya ditetapkan di malam hari qabla tulu'il fajri, sebelum terbitnya waktu fajar atau sebelum masuknya sholat subuh. Man nawa ba'dal fajri la siyamalah. Kenapa? Karena ulama sepakat barang siapa yang niat puasa Ramadan setelah terbitnya fajar, maka dianggap dia tak puasa Ramadan. Nah, kemudian berikutnya, Pak. Para ulama menyebutkan beberapa khilafiyah mengenai masalah tabyitun niyah ini. Artinya bisa kita lihat, wattafaqa al ulama bi anna niyata fi shaumi Ramadan fardun au ruknun min arkanis shiyam. Sepakat para ulama, niat untuk melakukan puasa Ramadan itu merupakan perkara pokok, Pak, rukun. Yang mana la yasihu as-shaumu illa bihi, yang mana puasa tidak sah kecuali dengan ihdharun niyah, ityanun niyah. Akan tetapi wahtalafu, ulama berbeda pendapat mengenai cara berniatnya. Apakah setiap malam? Apakah boleh dilakukan di awal Ramadan kemudian nanti dia tanpa berniat lagi di setiap malamnya? Wahtalafal ulama. Ulama berselisih pendapat. Tetapi mengenai status kedudukan niat menjadi satu bagian kewajiban puasa, maka itu sepakat ulama. Artinya puasa tidak sah kecuali dengan niat. Tetapi ulama berbeda pendapat seperti apa cara berniat. Apakah setiap malam ataukah cukup di awal? Nah, mayoritas jumhur mengatakan niat puasa tabyidnya harus didatangkan di setiap malam. Itu yang paling muktamad pendapat ulama yang bisa kita jadikan sandaran untuk kita jadikan dalil dan hujah ketika kita melakukan niat ketika kita puasa Ramadan. Ada 4 pendapat yang kami sebutkan di sini, yang kami nukil dari kitab Fiqhul Al-Fiqh ala Madhabil Arba'ah Al-Imam Abdurrahman Al-Juzairi. Tapi kami tak perlu bacakan semuanya, karena kalau kami bacakan semuanya tentu banyak hal yang nanti kita tidak bisa bahas. Nah, kemudian intinya niat itu sepakat ulama kedudukannya adalah rukun atau wajibatus syiyam. Artinya puasa yang tidak disertakan niat di malamnya itu ulama mengatakan sepakat tidak sah puasanya. Nah, kemudian ulama berselisih pendapat mengenai cara niatnya, apakah likulli lailatin au takfi fi awali sahar. Apakah setiap malam ataukah boleh cukup dilakukan di awal bulan Ramadan. Nah, yang kedua, hukmu manfaatat hunniyatu au man nawa ba'dal fajri. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana hukum orang yang ketinggalan niat atau niatnya setelah subuh. Nah, kita lihat waqalal ulama. Saya nukilkan perkataan Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit rahmatullahi alaih. Saya belum bicara madhab kami, madhab Syafi'i. Karena sekarang ini di YouTube model-model pengajian perbandingan mazhab, muqaranatul madzhaib itu sudah sering disampaikan, sehingga kalau saya pun tak menyampaikannya takut nanti dikatakan enggak up to date. Nah, makanya kami sampaikan mazhab Hanafiyah Al-Imam Nu'man bin Sabit, nama asli beliau atau yang dikenal dengan Imam Abu Hanifah. Keterangan ini dinukil oleh murid beliau sekaligus sahabat beliau Al-Imam Abu Yusuf Al-Hanafi. Apa kata beliau? Anna waqtan niyati min tulu'il fajri in amkanahu. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan waktunya berniat Ramadan, berniat puasa Ramadan itu adalah dimulai daripada malam hari, Pak. Sepakat beliau mengatakan. Tapi kalau memang tidak memungkinkan untuk puasa-puasa sunnah, termasuk puasa Ramadan, maka beliau mengatakan ya juzu, boleh niat puasa Ramadan setelah subuh. Satu-satunya mazhab, satu-satunya ulama yang membolehkan niat puasa Ramadan dibaca, diniatkan setelah sholat subuh. Mayoritas mengatakan la yasiku, tidak boleh. Berarti ada khilafiyah di sini. Maka kita ikut yang mana? Ikut mazhab Syafi'i. Karena kita dalam fikih Ramadannya mengikut mazhab Syafi'i.
Wa fi madhabil maliki wa fi madhabil imami malikin la tujzu an yatu ba'dal fajri sawa'an kana asyamu fardhun au naflan bidalil ma rawathu Hafsah bintu Umar radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la siyama liman lam yajma'i siyama qabla al-fajri, karena hadisnya sahih akhrajahun Nasa'i dalam kitabnya yaitu kitab Siyam babunnya fi siyami. Maka kemudian Al-Imam Ad-Daruqutni dalam hal ini beliau mengatakan wa hadzal hadisun sahih. Nabi menurut Sayyidah Hafsah bintu Umar, istri beliau yang mulia, anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab, pernah mengatakan mendengar langsung Nabi bersabda, la siyama liman lam yajma'i siyama qabla al-fajri, tidak sah puasa seseorang dalam Ramadan ketika dia tidak mendatangkan niat sebelum terbitnya fajar. Jadi barang siapa yang tidak mendatangkan niat puasa Ramadan sebelum terbitnya fajar, dikatakan oleh Nabi la siyamalah. La siyama bermakna la yasihu shaumu, puasanya tidak sah. Maka dikatakan batal, tidak sah, maka dikatakan tidak benar sesuai dengan syarat, maka dia wajib mendatangkan niat itu sebelum terbitnya fajar. Ini dalilnya, Pak. Termasuk yang diikuti oleh Imam Malik mengatakan la tujzi'u an-niyatu qabla tulu'il fajri. Nah, sekarang kita lihat madhab kami warrajihu fit madhabil Imam Syafi'i. Ini qaul yang paling rajih, paling kuat. Annahu la yasihu shaumu ramadhana wala ghaira illa bi niyatin minal laili istidlalan bi hadisin Hafsah. Dan Imam Syafi'i Muhammad bin Idris mengatakan tidak sah puasa Ramadan kecuali dengan niat sebelum fajar. Dan ini juga senada dan sependapat seirama dengan pendapatnya Imam Malik, guru beliau. Nah, kemudian Imam Ahmad murid beliau juga mengatakan wa fi madhabil imami Ahmad ala shaimi ayyan yasyama minal laili, maka hendaknya setiap orang yang berpuasa maka ia mendatangkan niat daripada malam harinya. Nah, kemudian wala ala shawab insyaallahu ma warada fil madhabil salasa khilafan lil imami Abi Hanifah bi jawazin niyati li shaumi Ramadan ba'dal fajr. Maka ulama mengambil ikhtisar kesimpulan yang paling benar adalah mengikut pendapat tiga ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, karena ini pendapat yang paling kuat, yaitu apa? Bi annan niyata, bahwa sesungguhnya niat itu ditabyid minal laili, daripada malam hari, qabla tulu'il fajr, sampai waktu sebelum terbitnya waktu subuh. Wali anna fi tabyidin niyati minal laili istish'aran wa azman ala anna shaima sayasumul yauma alladzi yastaqbiluhu ibtigha'an wajhallah, karena niat di malam hari itu menjadi satu ketentuan berbeda dengan ibadah yang lainnya. Nah, kemudian faqad iqtadu hadzal hukm an takuna niyatu qabla al-amali la ba'da, maka dikatakan dalam puasa Ramadan niat itu sebelum amal, tetapi kalau ibadah yang lain niat itu muqaranatul amali. Jadi kalau Ramadan puasa tidak boleh bersamaan dengan ibadahnya. Secara umum niat itu tempatnya muqaranatul amal, juz'un min ajza'il amali, awalul juz'i min ajza'il amal. Makanya kalau niat wudu di basuhan yang pertama, basuhan wajah, niat sholat bersamaan dengan takbiratul ihram, karena takbiratul ihram ini rukun yang pertama. Tapi untuk Ramadan puasa tidak boleh, Pak. Dianya qoblal amal, qobla siyam. Jadi tabyidun niyah qoblal amal, yaitu mendatangkan niat di malam hari sebelum puasa itu dilakukan. Ini perbedaan niat di mana ketika kita ibadah puasa dan niat di mana di ibadah-ibadah selain puasa Ramadan. Nah, kemudian berikutnya hukmu man nawaqat as-shaumi, hukum orang yang berniat membatalkan puasa. Man nawaqat as-shaumi wal i'tikafi la yubtila fil ashah walakinna inda Sirazi, maka orang yang berniat membatalkan puasanya maka hukumnya tidak batal puasanya. Ini menurut mayoritas ulama. Dan Al-Imam As-Sirazi, pengarang kitab Al-Muhadzab, gurunya Imam Nawawi mengatakan, beliau mengatakan walakinna indas Sirazi, bahwa orang yang berniat membatalkan puasa maka batal puasanya. Tetapi mazhab Syafi'i mayoritas mengatakan tidak batal, illa kecuali orang itu melakukan perkara yang membatalkan puasa. Jam 9 pagi sering kami sampaikan, karena hari pertama kelutak-kelutuk perut ini keruas begitu, Pak. Terus hatinya bingung, asyukuk, ini sampai sore apa enggak ini? Sampai sore apa tidak ini, gulang-guling, udah ke kamar mandi, siram lagi biur, kering, siram lagi, udah panas sekali badan nih, Pak.
Makanya sunnah bulan Sya'ban puasa itu untuk membiasakan nanti Ramadannya nggak kaget. Nah puasanya di tanggal 1 langsung oleng dia Pak. Hatinya bingung ini antara sampai sore sampai maghrib atau putus di tengah nanti puasa beduk. Jadi antara puasa beduk, puasa seharian. Beduk seharian, tahu puasa beduk Pak ya? Waktu kami kecil tuh kalau sahur bareng-bareng bapak, nanti tengah hari Ramadan pas sholat duhur kami dikasih makan. Nah itu nanti niat lagi. Nah itu soma godin, bukan soma godin lagi, soma min ba'dil ayyam, min ba'dil yaum, separuh hari lagi kita niat lagi. Dan itu kami dari kecil begitu. Nah kalau ada orang ragu ini antara iya atau tidak, kemudian dia mengatakan, oh oke lah kalau begitu saya batalkan puasa saya. Saking laparnya nih Pak, saya batalkan puasa saya. Niat membatalkan, al-azmu li'inqita'i shaumi. Niat seperti ini di mazhab Syafi'i tidak membatalkan puasa Pak. Selama kapan? Selama dia tidak makan minum. Selama dia tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Kalau cuma hanya kehendak hati niat, belum membatalkan puasa. Tapi kalau ibadah selain Ramadan, batal Pak. Kalau dalam puasa tidak batal, tapi kalau dalam sholat langsung batal. Contoh, sholat di belakang imam, langsung kita berubah niat. Oh saya munfarid aja lah, mufarrokoh. Itu langsung jadi mufarrokoh Pak. Tidak berjamaah lagi, bisa babin niatil mufarrokoh. Atau kemudian, saya batalkan aja lah sholatku, tak enak kayaknya, nahan perut. Itu langsung batal seketika. Batalat sholatuhu halat, seketika itu batal Pak. Maka wajib keluar dari shop. Dengan niat tadi. Tapi untuk puasa Ramadan, sepakat ulama, selama dia tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa, maka hukumnya tidak batal. Kalau hanya niat doang, selama dia tidak mengambil perkara yang membatalkan puasanya, maka selama itu puasanya dianggap sah, walaupun hatinya bergejolak. Jadi niat man nawaqat as-shaumi la yanqudus shaum, la yubtilus shaum. Jadi orang yang berniat membatalkan puasa tidak membatalkan puasanya. Selama kapan? Selama dia tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Bahkan kalau dia makan tidak niat membatalkan puasa pun tetap batal Pak. Dia makan telap-telap terus ditanya, loh Mas ini kan puasa Ramadan, saya kan nggak niat. Saya makan ini nggak niat membatalkan puasa. Ya nggak niat pun tak niat pun sama juga batal. Kenapa? Makan minum itu membatalkan puasa. Bidunin niyah au biniyah, dengan niat atau tanpa niat. Kalau sudah makan itu batal Pak. Tapi kalau hanya niat aja belum dieksekusi maka belum batal. Oh mau niat makan nih di tengah Ramadan, tapi belum makan-makan juga sampai maghrib datang dia nggak makan sama sekali, maka puasanya sah. Tetapi yang seperti ini kata Imam Syafi'i makruh. Wujudus syukuki fil qalbi, munculnya keraguan, mukhawil qulubnya, hatinya berbolak-balik antara lanjut sama tidak, ini bisa menjadikan kemakruhan Pak. Makanya kalau puasa itu ya mantep aja, bismillah gitu Pak. Nawaitu somagodin, udah los aja sampai sore, nggak perlu nanti tengah hari begini nengok rokok, aduh kecut mulut macam-macam. Jadi yang seperti ini termasuk perkara yang dimakruhkan walaupun tidak sampai membatalkan puasa. Nah kemudian yang keempat, hukmu man shoma Ramadan walam yaktasil lil junub. Bagaimana hukum orang puasa Ramadan dan dia lupa belum mandi junub? Sah puasanya ketika dia ingat maka dia langsung mandi. Sah puasanya dan ketika dia ingat maka dia langsung mandi, Pak. Ulama mengatakan yasihu minal junubi ada usomi bi ayyusbiha shaiman qabla yaktasil. Maka sah hukumnya puasanya orang yang junub. Terus kemudian dia melakukan puasa dan dia belum mandi jinabat, maka hukumnya sah puasanya dan dia lanjutkan puasanya, maka dia mandi setelah dia ingat tadi, Pak. Berarti ada dua perkara. Subuhnya pun tak sah juga. Dia masih ada waktu imsak itu masih 5 menit, Pak. Dia sempatkan itu, Pak. Jadi sahurnya dia ada dua, sahur makan pakai sahur megang tangan istri. Jadi boleh Pak Ustaz, boleh, sah aja Pak. Sahur itu nggak harus makan. Berbuka puasa dengan sesuatu yang manis itu pun boleh, tak harus kurma Pak. Habis adzan nengok istri, manis sekali istri aku ini. Langsung pegang istri aja bawa ke kamar, itu sah Pak. Selama tidak ada madorot, karena perut lapar. Itu boleh dan itu mendapat pahala Pak. Sama-sama berbuka puasa dengan yang al-hulwu. Jadi yang manis itu bukan hanya kurma aja Pak. Masuk, gitu buka puasa. Istri keluar dari dapur, manis sekali istri aku ini. Pegang aja istri bawa masuk kamar, langsung berbuka. Itu boleh. Dan bersahur pun boleh. Artinya apa? Ada orang menjelang imsak, kemudian dia melakukan hubungan jima suami istri.
Nah habis itu dia kelupaan, dikiranya dia tak melakukan apa-apa. Dia langsung ke masjid, sholat subuh, habis itu dia puasa. Ingatnya jam 9. Istri dia WA, "Bang, kau tadi pagi sebelum fajar, kau mandi tak?" Ngapain aku mandi? Kan gak ngapa-ngapain. "Bang, kau jangan pikun, Bang. Mandi tak?" "Enggak." Abang nih dah pikun lah. Nah, kita diingatkan sama istri. Maka mandi seketika itu, maka puasanya tetap sah, sholat subuhnya qadha. Kenapa? Sholat subuh yang kita lakukan dalam kondisi junub wajib diulang, Pak. Jadi puasanya Ramadannya sah, mandi juga jam 9 ketika diingatkan itu, dan kita ulangi lagi sholat subuh yang kita lakukan ketika kita dalam kondisi junub. Sayyidina Umar pernah jadi imam waktu jadi khalifah. Jadi Sayyidina Umar itu pernah jadi imam dan beliau kemudian keluar. Dan itu beliau kemudian mandi. Dan Rasul pun pernah lupa. Nabi SAW pernah masuk masjid dan qomat sudah dikumandangkan. Ini rawahu Aisyah, rawathul Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah pernah meriwayatkan satu riwayat yang sahih rawal Bukhari Muslim. Hadis ini sahih, Nabi itu pernah ngimamin sholat. Jamaah sudah lurus semuanya, Pak. Terus Nabi balik masuk ke dalam rumah beliau, mandi, Pak. Nah, Sayyidina Umar mengatakan, "Ra'aitun nabiyya au ra'aitu sya'ratan nabiy yakturu." Aku melihat rambut Nabi itu yakturu. Yakturu itu takturu itu maknanya menetes. Masih ada air yang netes, Pak. Saking buru-burunya. Nah, Nabi SAW itu pernah. Beliau juga lupa, belum mandi junub. Dan beliau kemudian langsung mengimami sholat. Beliau langsung keluar dari barisan. Dari tempat mengimaminya. Dan beliau kemudian balik ke rumah Sayyidah Aisyah. Mandi dan masuk lagi ke masjid. Dan beliau berpesan, "Kalian jangan bergeser dari tempat kalian. Fi makanik." Jadi semuanya ada di tempatnya, nanti tunggu aku balik lagi. Nah, kemudian Rasul mandi dan ketika beliau masuk ke masjid, Sayyidina Umar mengatakan, "Ro'a itu aku melihat rambut Nabi itu takturu." Yakturu itu maknanya menetes. Jadi asarul guslinya, bekas air mandinya itu masih netes. Karena Nabi kalau mandi junub itu tidak dilap. Jadi tidak dilap pakai kain anduk, itu tidak mau. Sunnahnya itu dilap pakai tangan. Jadi cuma dikebas begini. Makanya sisa-sisa mandi itu masih ada. Asarul guslinya airnya itu masih netes. Ini bukti bahwasanya kadang lupa itu satu sunatullah. Lupa itu fitrah manusia. Nabi juga diberikan oleh Allah lupa, tetapi ini sebagai bentuk pelajaran bagi umatnya agar Nabi memberikan contoh bahwa lupa itu bukan kesalahan. Lupa itu fitrah. Makanya kalau ada orang lupa karena puasa Ramadan dia junub belum mandi, maka syariat Islam mengatakan puasanya sah, puasanya tidak batal, dia tetap wajib melanjutkan puasa dan dia wajib mandi. Tapi kalau dia sengaja, nah ini masalahnya, kalau dia sengaja nggak mau mandi, ini yang baru tak sah, Pak. Kalau yang muktamad, kalau dia tahu junub dan dia tidak mandi segera, nah yang ini tahu dia hukumnya. Ini dengan sebab lupa. Hakama man shoma Ramadan walam yaktasil junub. Walaupun ada kaul yang mengatakan kalaupun saja disengaja pun ada yang membolehkan, tetapi ini kaul yang lemah. Bahkan ada yang mengatakan ini kaul syad, ada yang mengatakan ini kaul yang menyendiri. Yang paling benar adalah kalau ada orang lupa belum mandi dan dia sudah melakukan puasa Ramadan, maka hukumnya sah puasa Ramadan. Yang kelima, ma hukmul ibrah fi nahari Ramadan. Apa hukumnya suntik? Baik itu suntik vaksin apapun, tajuzul darurati walakin ikhtalafu fi ibtaliha. Boleh melakukan suntik pengobatan, tetapi ulama berbeda pendapat mengenai apa yang disuntikkan dan bagaimana cara suntiknya. Kalau yang disuntikkan itu adalah cairan obat, maka sepakat ulama mengatakan boleh. Tapi kalau yang disuntikkan itu adalah sesuatu yang pengganti badlan anit to'ami wasurbi, sesuatu yang menggantikan makan minum, maka hukumnya batal. Kita diinfus, tapi yang diinfuskan itu obat murni, cairan obat, itu sah, boleh, Pak. Tapi kalau yang diinfuskan itu adalah cairan satu makanan yang sudah diekstrak berupa cairan, maka hukumnya batal puasa kita. Karena itu menjadi badlan, pengganti makanan. Makanya kalau ada orang habis operasi yang tidak bisa makan, itu dokter melakukan tindakan diinfus cairan makanan. Sehingga apa? Orang yang diinfus walaupun tidak makan 3 hari, dia tetap sehat. Kenapa? Ada nutrisi pengganti makanan lewat mulut yang tetap dimasukkan lewat saluran selang. Nah, kalau ini dilakukan di bulan Ramadan, maka hukumnya tidak sah. Tapi kalau hanya cairan obat, ad-dawa, maka sepakat ulama mengatakan sah puasanya dan boleh dilakukan ketika ada keperluan. Nah, kemudian berikutnya,
Ma mubtilatu siyam, apa yang membatalkan puasa? Secara umum ada beberapa keterangan yang bisa kita ambil perkara yang harus kita jaga untuk supaya puasa kita tidak batal. Pertama, mawasola amdan ilal jaufi, yaitu apa yang sengaja dimasukkan ke dalam tenggorokan. Apa yang dimasukkan dengan sengaja di dalam tenggorokan, baik itu minal mat'amin, dari makanan ataupun minuman atau sesuatu yang tidak berupa makanan sekalipun. Termasuk memasukkan sesuatu benda yang memang ia tidak ada manfaatnya sama sekali, kalau sudah melewati tenggorokan maka batal puasa kita, Pak. Nah, kemudian wasani yang kedua. Jadi yang pertama ahaduma wasaniuhuma, wasaniuha. Yang pertama dan kedua itu memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Baik itu lewat hidung atau lewat tenggorokan mulut. Sawaun bisamain. Al-hukna fi ahadis sabilain wa huwa dawaun yahkunu bihil marid fi kubulin au duburil. Jadi ketika orang memasukkan obat melalui kemaluan, baik itu lewat jalan belakang atau depan, itu batal puasa Ramadan, Pak. Yang keempat, al-qai'u amdan fa illam yata'ammad lam yubtil lam yabtulu. Jadi di sini disebutkan fa illam yata'ammadu fa illam yata'ammad, apabila seseorang itu sengaja, tidak sengaja, maka hukumnya tidak batal. Al-qai'u amdan, muntah, Pak. Muntah itu kalau sengaja batal. Dilogok begini supaya muntah, atau menghirup sesuatu yang baunya menyengat supaya batal, supaya muntah, itu tidak boleh. Jadi kalau ada orang muntah disengaja, puasa Ramadannya batal. Termasuk umpamanya dia sengaja di depan rumah got itu ada bangkai tikus. Dia sudah tahu dia alergi bangkai tikus, dia muntah. Kalau dia sengaja mencium, batal puasa Ramadannya, Pak. Dia sengaja, dia dekatkan hidungnya ke got itu, Pak. Habis itu, begitu, batal, Pak. Kenapa? Sengaja. Tapi kalau dia sudah menutup begini, nggak bisa dielakkan muntah, maka nggak batal. Sama dengan bapak naik mau ke jodoh, naik jodoh nongsa. Terus sampai tepuk punggung sopir sila itu, kau bawa mobil engkau nih ngepot begini, begini. Kenapa pasal Pak Lung? Enggak, pokoknya kau buat begini aja, supaya dia pusing kepalanya, muntah. Itu juga sengaja, Pak. Batal puasa Ramadan. Tapi kalau udah naik mobil, terus puasa Ramadan, sopirnya memang begini, maka terus kita pusing muntah, tidak batal, Pak. Karena tidak disengaja. Sesuatu yang disengaja dalam kaitannya dengan muntah, maka batal puasa Ramadan kita. Nah, kemudian termasuk hukum menggunakan obat bagi perempuan yang untuk menahan haid. Ulama berselisih pendapat. Wa fi fatawa al-qommat mahasilu jawazu istimali dawa limanin haid. Tetapi di madzhab Syafi'i boleh, Pak, perempuan supaya tidak haid untuk mendapatkan kesempurnaan Ramadan full 30 hari, boleh. Selama kapan? Selama tidak ada madorot. Tetapi kalau itu dengan itu nanti ada madorot di kandungannya, pengaruh kesehatannya, maka haram. Tapi selama itu tidak ada, maka la ba'sa wala haraj. Jadi dalam madzhab Syafi'i diperbolehkan perempuan menggunakan obat untuk menahan haid selama tidak ada bahaya yang terjadi dalam dirinya. Dan itu harus dengan izin dokter yang ahli dalam bidangnya. Kalau hanya langsung minum nggak boleh, Pak. Untuk menetapkan isbat apakah ada madarat atau tidak, maka bi akhbarit tabibi, dengan kabar seorang dokter al-mahir al-mu'min, syarat dokternya itu orang beriman dan pakar di dalamnya. Contoh kalau itu kaitannya dengan haid, berarti dokter kandungan, bukan dokter umum, Pak. Kita punya istri, izin, Bang, aku bulan ini, tahun ini pengen dapat 30 hari full. Aku tak mau haid, Bang, aku izin, aku mau minum obat supaya tak haid. Bawa istri ke dokter kandungan, jangan dokter umum, apalagi dokter kulit, Pak. Maka syarat madzhab Syafi'i bisartin au bisarti akhbari tabibil mu'mini al-mahiri. Syaratnya harus lewat penjelasan dokter, recommended, dokternya beriman dan dokternya itu mahir, pakarnya, spesialis. Maka kalau itu dilakukan, maka dia harus datang ke dokter kandungan atau bidan yang sering menangani tentang seluk-beluk kandungan. Kalau itu ternyata dokter kandungan mengatakan, jangan, Bu, ibu kandungannya bermasalah, kalau minum obat penahan haid ini takutnya nanti ada bahaya di kandungan ibu, maka haram hukumnya. Tapi selama dokter kandungan mengatakan, oh enggak masalah, Bu, kandungan ibu sehat, normal, minum obat penahan haid ini pun tak masalah, maka boleh melakukannya dan itu tidak makruh, tidak haram. Ini menurut madzhab Syafi'i dan termasuk qaul kontemporer ulama-ulama yang datang di kemudian sekarang ini. Nah, kemudian berikutnya, terakhir, Pak, masih berapa menit?
Udah bisa. Tak apa-apa loh. Hari libur sekali-kali jam 8 9 kan nggak masalah juga. Ada sarapan kan Pak Taufik? Nggak ada. Kalau ada sarapan itu kita buat lah sekali-kali jam 8 Pak. Saya takutnya saya sendiri aja sama handphone ini yang lain dah kabur semuanya. Ma hukmul iftari lil amili sakil. Terakhir, apa hukum orang yang kadang tidak berpuasa dengan alasan pekerjaannya berat? Banyak terjadi, banyak Pak. Tak puasa Pak Long, tak ada lah Ustaz, aku banyak kerjaan proyek tahun ini. Nah, itulah masalah. Pak Dim, betul siapa? Anu loh Mas. Wapot di kerja aku. Jadi akhirnya apa? Alasannya tidak puasa. La yajuzu al-fitru lillahi wal hasad wa jadadin nakhli wal haras ila in ijtama'at fi surut. Ada 4, 5, 6 syarat seseorang boleh tidak berpuasa dalam kaitannya dengan pekerjaan berat. Ini saya hanya nukil yang penting aja. Jadi la yumkina takhirul amali ila syawal. Proyek yang dilakukan, pekerjaannya itu tidak bisa ditunda. Yang kedua, dia tidak punya pekerjaan selain pekerjaan itu. Yang ketiga, dia wajib tetap niat di setiap malamnya. Orang yang pekerja berat, tetap di setiap malam dia wajib niat puasa. Setelah subuh dia wajib puasa. Kapan dia tidak puasa? Ketika sudah ada bahaya di tubuhnya, baru dia boleh buka Pak. Nggak boleh langsung dari subuh sarapan. Orang puasa dia subuh sarapan habis subuh. Nggak boleh. Bukan begitu caranya Pak. Al-amilus sakil, orang pekerja berat itu tetap sahur. Tetap dia niat puasa. Nanti dia habis subuh dia tetap puasa Pak. Jam 9 dia mulai oleng nih Pak. Udah oleng, gelap matanya, rabun ini Pak. Kenapa? Nahan lapar karena tenaga yang terporsir, cairan yang banyak keluar. Dehidrasi namanya. Karena saking hausnya. Nah ketika sudah ada bahaya, baru dia minum. Baru dia makan. Selama itu tidak ada, maka nggak boleh Pak. Jangan jadikan alasan pekerjaan berat kemudian tidak puasa sama sekali. Karena kadang di hari-hari itu ada pekerjaan yang ringan, tidak semuanya berat. Dan ketika dia mampu puasa dengan pekerjaan itu kok tidak puasa dengan sengaja, maka dibayar 1000 tahun puasa pun nggak tergantikan Pak. Makanya cara orang berpuasa pekerja berat, makanya pakai syarat, nggak boleh langsung. Pak Ustaz, tahun ini saya 1 bulan penuh ada proyek yang nggak bisa ditunda, maka dari awal Ramadan saya sudah bayar fidyah, ini sebagai tebusannya dan nanti saya kodok di ulang waktu. Itu nggak boleh Pak. Dia harus tetap setiap malam berniat puasa, di harinya berpuasa. Kapan dia boleh iftar? Kalaulah ada madorot, kekhawatiran yang menjadi bahaya bagi kesehatan tubuhnya. Selama itu tidak dijumpai, maka haram hukumnya dia berbuka puasa. Jadi demikian Bapak Ibu yang mulia. Ada pertanyaan? Ini setebal ini Pak. Ini bab puasa aja nih Pak. Ya, monggo silakan. Salam tuh. Iya, sakit. Wa in kuntum maridun. Adapun orang yang sakit, maka boleh dia tak puasa, Pak. Orang yang sakit, baik, dia tetap berpuasa, maka itu lebih bagus. Obatnya disontekkan. Kalau ditelan lewat tenggorokan batal. Ya, tapi kalau disontekkan lewat pembuluh darah, maka puasanya sah. Makanya kalau kita puasa Ramadan, kok sakit kok tetap puasa, terpaksa minum obat, jangan obat yang oral, ya betul ya. Kalau secara medis apa namanya? Oral ya. Yang lewat mulut, tetapi lewat injeksi. Betul, injeksi. Yang lewat suntikan. Kadang setahu saya injeksi itu mobil. Rupanya suntik itu injeksi juga. Jadi demikian Pak, wallahu a'lam bishawab. Saya itu kalau ada majelis, ada yang bertanya itu saya selalu berdoa. Doa yang paling baik untuk yang bertanya. Bapak pengen doa apa Pak? Panjang umur jelas ya. Mudah urusan dunia akhirat. Istri ada kan? Berapa Pak istri Pak? 1 ya? Enggak pengen 2 Pak? Pengen. Loh jujur sekali Bapak ini, Masya Allah. Mudah-mudahan saya aminkan, amin, terkabul Pak. Masya Allah. Ada yang mau pengen dikabulkan doanya? Ayo tanya Pak. Saya ini pengen Pak, cuman istri di rumah itu doanya lebih kuat dibanding doa saya. Jadi istri itu selalu mengatakan, ya Allah satu-satunya saya istrinya ya Allah. Jadikan suami saya suami satu-satunya ya Allah. Yang di masjid, ya Allah tundukkan istri saya ya Allah. Lembutkan ya. Jadi perang doa yang ini Pak. Makanya kalau mau saya kasih ijazah Pak. Saya punya ilmu untuk menundukkan wanita. Taskhirul mar'ah namanya. Itu ilmunya Nabi Sulaiman. Itu syaratnya gratis, tapi Bapak mintanya harus ke rumah. Nggak boleh di masjid. Dan bawa pisang, bawa ayam, gula. Saya nggak ngerokok.
Jangan rokok Pak, saya haram rokok. Saya nggak merokok, dari kecil saya nggak ngerokok. Mungkin gula saya udah kena diabetes, gula darah. Belum diabetes tapi gula darah turun naik. Jadi selain gula lah Pak. Ah, boleh silakan. Saya kan jualan minuman nih. Pada saat belum berbuka, ada yang minum atau beli dari saya, gimana Pak? Kan bisa Pak? Sepakat ulama kontemporer membolehkan orang yang jualan li khidmatis shaim dalam rangka untuk membantu memudahkan orang yang berpuasa mendapatkan makanan, itu boleh. Boleh Pak. Tapi di saat dia belum berbuka nih, Iya, betul. Dan biasanya secara keumuman setelah sholat asar. Ya, setelah sholat asar. Termasuk di pasar itu kan jualan makanan mentah, makanan matang. Itu boleh. Selama kapan diniatkan untuk berbuka puasa. Yang nggak boleh itu kan dari jam 8 buka, tutup kain. Oh itu nggak boleh Pak. Tapi kalau dia non muslim, nggak masalah. Kalau dia muslim berarti kita dihukumi at-ta'awun, tolong menolong dalam kemaksiatan. Tetapi kan kita juga harus bertanya, ada orang muslim yang di tengah hari Ramadan mungkin dia karena haus, dia ternyata musafir dan dia sedang tidak puasa karena ada rukhsah. Tapi kan kita nggak mungkin juga bertanya terus, Bapak muslim? Oh enggak, non muslim Mas. Ah, Abi non muslim apa? Non muslim Abi. Bapak muslim? Muslim, kok nggak puasa? Aku musafir Mas, lagi dalam safar. Rumah di mana? KDA Darussalam. Ini bukan musafir Pak. Itu jalan-jalan namanya. Jadi bijaklah dalam hal ini. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik cukup. Hadanallahu wa iyyakum bila taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.